Awal mulanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tidak ingin berbicara, tidak ingin ceramah, tidak mau ceramah, tidak seperti layaknya zaman sekarang. Baru mengerti alif bata sudah berani tampil di atas mimbar di depan orang-orang banyak. Padahal baru mengerti alif bata, kepengen ceramah. Di dalam kalamnya fihi syahwah ilal kalam, ada syahwat, ingin berbicara, ingin ceramah, ingin tampil. Padahal dia ngaji saja belum tentu lancar bacaannya, belum tentu makhrajnya benar dan lain sebagainya. Mungkin Safinah saja belum hatam dia pelajari, nahunya juga sama, jurumiyahnya mungkin belum pernah dia belajar atau baru belajar, sudah langsung berbicara, tampil. Yang penting modal baju koko, selendang, kopiah, berani tampil. Bawa satu dua hadis berani tampil. Orang zaman dahulu tidak seperti itu. Tidak tampil kecuali dengan amr, kecuali dengan perintah. Dari siapa? Dari gurunya, dari tuanya, bahkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana diriwayatkan awal mulanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tampil di halayak orang ramai untuk berbicara, yaitu amar minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perintah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, langsung perintahnya dari Sayyidul Khutaba, dari Sayyidul Ulama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari tuannya, pemimpin para dai, pemimpin dari para ulama, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat mengatakan seperti itu, tampillah wahai Abdul Qadir. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, ya Rasulullah, i'dzarni, aku tidak pantas untuk tampil. Tapi karena perintah dari Rasulullah, mau tidak mau dia laksanakan. Jadi besoknya dia mau tampil, beliau mau tampil, malamnya mimpi Nabi Muhammad, atau ya Allah, ketemu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sadar. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Abdul Qadir, iftah fammak, buka mulutmu. Buka mulutnya, diludahin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak 7 kali di dalam mulutnya. Besoknya ketika tampil, baru berdiri, Syekh Abdul Qadir Jailani sudah gemetar tubuhnya ketika ingin berbicara, ketika ingin berkhutbah. Lalu kedatangan Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah. Ya Abdul Qadir, iftah fammak, buka mulutmu. Diludahin oleh Syekh Sayyidina Ali bin Abi Talib sebanyak 6 kali. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani bertanya kepada Sayyidina Ali, wahai Imam Ali, kenapa kau 6 kali, tidak 7 kali? Kata Ali, ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana berakhlak, bermulia, beradab kepada Nabi Muhammad, karena tadi malam Nabi Muhammad meludahi engkau 7 kali, aku cukup 6 kali saja. Setelah itulah kebuka pintu khutbahnya, pintu dakwahnya kepada masyarakat halayak ramai, sampai yu'athir alal galab, sampai mengena ke dalam hatinya. Itu salah satu riwayat dari para aulia kita, para salihin kita, para ulama kita ketika ingin menyampaikan dakwah ilallah, menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar. Sebelum menyampaikan, dia yusallih qalbuh lawal, membenarkan, meniti hatinya sendiri sebelum ketika berbicara. Tidak asal berbicara. Sekarang dengan segala macam model, dengan imamahnya, dengan jubahnya, dengan sorbannya, dengan segala macamnya, bukan berarti tidak boleh untuk dakwah ilallah, tidak.
silahkan. Ballighu anni walau ayah, kata Nabi. Ya. Sampaikan dari atas diriku walaupun ayat kepada halayak ramai. Dan ceramah itu tidak mesti di atas mimbar. Khutbah, dakwah itu tidak mesti di majlis ta'lim, tidak mesti di atas mimbar, tidak mesti di dalam masjid. Bahkan di dalam pasar sekalipun kita bisa berdakwah ilallah. Walaupun tidak menunjukkan dengan kalimat-kalimat, tidak dikeluarkan dengan kalimat, cukup dengan akhlakul karimah, itu sudah salah satu dakwah ilallah. Apalagi kalau kita bisa menyampaikannya dengan satu ayat, dua ayat, satu hadis, dua hadis. Jadi tidak mesti di atas mimbar, tidak. Tidak mesti di atas panggung dengan ada tulisan baleho, wah pengajian akbar, tabligh akbar, tidak mesti. Itu juga, iya tetap itu namanya dakwah ilallah. Jadi dakwah ilallah fi kulli makan, di setiap tempat, di kantor, di tokonya kita, di pasar, di rumah, di musola, di masjid, dan dimanapun kita bisa berada, ada kesempatan untuk bisa mengajak orang mendapatkan hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka lakukanlah. Tapi itu hanya sebatas apa yang sudah kita punyai. Punyanya apa? Sampaikan itu, jangan berlebihan. Jangan melebihi dosis. Kita punyanya ini, bisanya ini, sampaikan itu saja. Sebisanya kita, semampunya kita. Jangan kita lebih dari ini, tidak, jangan. Akhirnya kalau kita paksakan, yang ada bisa menyesatkan dirinya dan menyesatkan banyak nantinya. Apalagi orang-orang yang tidak berilmu, hanya ilmunya cuman dari YouTube. Ya, ilmunya dari YouTube, atau ngambil secuplik dari cuplikan ini, dari cuplikan ini. Silahkan untuk disampaikan, sebatas itu saja. Jangan mengatasnamakan dirinya nanti sebagai kiai atau ustadz. Ya, jangan. Karena label kiai atau ustadz itu tidak sembarangan kita dapatkan. Mereka tidak sembarangan mendapatkan label itu, dan bukan tujuannya untuk mendapatkan label tersebut ketika belajarnya, ketika mondoknya, tidak. Hanya lillahi ta'ala, untuk memperbaiki dirinya, untuk mengetahui ilmu ibadah kepada Allah dan kepada masyarakat halayak ramai, untuk dirinya dan keluarganya, sehingga masyarakat setempat mempercayakan dirinya adalah orang alim.